Semakin ia bersikeras, semakin ia menegaskan bahwa ia kehilangan kendali atas situasi tersebut dan dirinya sendiri. Ada cara lain untuk melewati momen ini. Ini tidak nyaman, ini tidak instan. Namun hanya inilah yang mengembalikan daya. Ketika seorang pria belajar menguasai emosinya dan menghubungkan kembali dengan emosi mereka sendiri, ia berani berhenti mengemis cinta dan memulai hal itu hanya dengan kehadirannya. Bukan karena ia melakukan sesuatu yang spektakuler, tetapi karena ia berhenti melakukan apa yang seharusnya menyusut. Ia tidak perlu mencari pengakuan, tidak perlu membuktikan apapun. Sikapnya mulai berbicara mewakili dirinya. Ini bukan sihir atau teknik tertentu. Sihir itu adalah psikologi dasar manusia. Orang bereaksi secara berbeda. Di hadapan siapa ia akan runtuh, di hadapan siapa musiknya tetap mantap. Ketika rasa urgensi itu hilang, ia menghormati. Ketika rasa ingin tahu muncul dalam pengejaran, dan ketika seorang pria berhenti mengemis kasih sayang, ini mulai memancarkan sesuatu yang jauh lebih menarik. Stabilitas. Perasaan digantikan, itu menyakitkan, dan itu wajar jika terasa sakit. Namun rasa sakit itu bukanlah tanda bahwa kamu telah kalah. Itu adalah tanda bahwa kamu terlalu fokus keluar dan terlalu sedikit berakar di dalam dirimu. Keheningan ini bukan hukuman bagimu. Ini menunjukkan titik lemahmu. Kamu bisa memperkuatnya. Apa yang kamu lakukan sekarang sangat penting. Kamu bisa terjebak pada gagasan bahwa segala sesuatunya berpusat padanya, atau kamu bisa menggunakan ruang ini untuk menemukan kembali keseimbangan dirimu. Banyak pria mengacaukan ketidakpedulian dengan sikap dingin atau harga diri yang terluka. Pada kenyataannya pelepasan ini adalah soal pengendalian diri. Ini adalah kemampuan untuk tidak bereaksi secara impulsif ketika ego merasa terancam. Kamu tidak perlu menjadi seseorang yang berbeda dari malam ke malam besok. Kamu tidak membutuhkan pidato, teori motivasi, atau akumulasi. Kamu perlu bertindak secara berbeda, tepat ketika hal itu paling sulit bagimu untuk melakukannya. Kamu perlu berhenti bereaksi dan mulai bertindak. Untuk mengamati, berhenti mengejar, dan mulai membangun kembali dirimu sendiri. Proses ini bukan tentang dia, meskipun kelihatannya begitu, ini sebenarnya tentang kamu. Ini berlanjut memulihkan identitas yang tidak bergantung pada respons orang lain, karena hari kamu berhenti membutuhkannya, agar merasa lengkap adalah hari di mana kamu mulai menjadi berbahaya secara emosional, bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Ketika seseorang kembali ke pusat dirinya, sesuatu berubah. Di sana tidak dingin, hal itu menjadi jelas, bukan menjadi jauh, melainkan menjadi padat. Dan kekokohan itu dengan waktu adalah satu-satunya hal yang benar-benar penting. Pada titik ini muncul godaan yang sangat kuat, secara spesifik yang tentang menunjukkan bahwa kamu masih ada. Ini tentang meninggalkan tanda-tanda kecil agar tidak terlupakan. Sebuah pesan yang tampaknya tidak berbahaya, sebuah reaksi di media sosial, sebuah petunjuk disamarkan sebagai kesempatan. Pria itu berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak mengejar, hanya ingin mempertahankan kontak tersebut. Tetapi pembenaran itu adalah sebuah jebakan, karena masalah mendasarnya tetap sama. Ketakutan yang sama akan menghilang. Keheningan, ketika tidak dipahami, menakut-nakuti, salah diartikan sebagai kehilangan dan diartikannya sebagai penyerahan diri. Namun keheningan, jika digunakan dengan baik, bukanlah ketiadaan. Ini adalah kehadiran yang terkendali. Ini adalah penarikan energi secara sadar yang biasa kamu berikan tanpa batas. Ketika seseorang sudah terbiasa dengan ketersediaan terus-menerus, ketidakhadiranmu tidak disadari. Ini berat, kamu bisa merasakannya dan terasa tidak nyaman. Ketika dia mundur selangkah, dorongan hatimu adalah untuk lari, mencari penjelasan, mengklarifikasi kesalahpahaman, meminta satu peluang terakhir. Dorongan itu adalah sifat manusia, tetapi hal ini juga dapat diprediksi. Dan prediktabilitas adalah hal yang membunuh segala ketegangan emosional. Kebisingan yang terus-menerus menegaskan kembali keputusan untuk pergi karena menyiarkan hanya satu hal, ketergantungan. Keputusasaan tidak membutuhkan kata-kata untuk berkomunikasi. Hal itu terlihat jelas dari nadanya, dari desakan, pada urgensi. Ketergesaan justru membuat orang menjauh. Betapapun besarnya cinta sebelumnya,
Pada saat itu ketika seseorang merasa bahwa mereka adalah satu-satunya jangkar emosional di sisi lain, keinginan mulai mati, bukan karena kekejaman, tetapi secara alami. Sekarang bayangkan kebalikannya. Kamu tidak bereaksi, kamu tidak menjelaskan, kamu tidak mencoba memperbaiki apa yang tidak diminta untuk kamu perbaiki. Kamu tetap diam, bukan karena kesombongan, bukan karena marah, tetapi karena kontrol. Kehadiranmu tidak menghilang, melainkan menjadi. Mengubah, itu tidak lagi ada di setiap pesan, dalam setiap gerak tubuh, dalam setiap upaya untuk kontak. Itu ada dalam ingatan, di dalam kontras, di dalam kehampaan. Kekosongan itu mengaktifkan sesuatu yang tidak pernah berhasil dalam pengejaran. Pikiran mulai mengisi bagian yang kosong. Mereka muncul pertanyaan yang sebelumnya tidak ada. Mengapa dia tidak bersikeras lagi? Mengapa tidak lagi menulis? Mengapa dia tampaknya menerimanya? Keheningan begitu cepat. Rasa ingin tahu lahir ketika polanya dipatahkan. Dan rasa ingin tahu adalah langkah pertama dari setiap koneksi ulang emosional. Disinilah banyak orang menjadi bingung antara ketidakpedulian dan keterpisahan. Ini tidak sama. Keterlepasan secara sadar bukan dingin, ini magnetisme. Ini bukan tentang menghukum orang lain, tetapi tentang menarik diri dari dinamika yang terjadi hingga mulai aus. Ini bukan tentang memenangkan pertandingan, tetapi tentang berhenti kehilangan jati dirimu. Ketika Epictetus berbicara tentang nilai dari kata-kata, itu tidak hanya merujuk pada apa yang dia bicarakan, tetapi juga ketika dia diam. Keheningan bukanlah keheningan yang hampa ketika ia memiliki maksud. Ini adalah pesan yang ditafsirkan oleh orang lain, tanpa bahwa kamu harus mengendalikannya. Dan apa yang ditafsirkan oleh setiap orang, menunjukkan hal tersebut lebih berkaitan dengan keadaan internal mereka, daripada penjelasan lain yang bisa kamu berikan. Ada pria yang setelah diblokir atau diabaikan, panik. Mereka mencoba pulih dengan gerakan-gerakan yang megah, bunga, permintaan maaf, janji. Yang lain melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka tidak melakukan apapun terhadapnya. Secara luar mereka fokus ke dalam, bukan untuk melupakan secara paksa, tetapi untuk benar-benar membangun kembali. Saya tahu ada kasus di mana keheningan disertai dengan pekerjaan nyata dalam tubuh, dalam pikiran, dan dalam kehidupan, menghasilkan sesuatu yang tak terduga. Bukan keuntungan langsung, tetapi sesuatu yang lebih mendalam, sebuah perubahan dalam persepsi. Wanita itu tidak kembali karena pria itu bersikeras, tetapi karena dia berhenti melakukannya. Karena pria yang muncul kembali padahal dia tidak ada, adalah orang yang sama yang tetap tinggal, mengharapkan. Diam bukanlah sikap pasif. Ini adalah kekuatan yang terkonsentrasi. Ini adalah energi yang menghentikan tumpahan dan mulai menumpuk. Ini adalah bom waktu emosional yang hanya akan berhasil jika kamu tetap diam. Kamu melangkah maju karena keheningan yang hampa itu, tetapi keheningan yang disertai dengan pertumbuhan adalah transformasi. Oleh karena itu, tantangan sebenarnya bukanlah tidak menulis surat kepadanya hari ini, tetapi menahan keheningan saat kamu melakukan sesuatu dengan kehidupan. Batalkan keinginan untuk mengirim selamat pagi, sebuah meme atau sebuah petunjuk tidak langsung. Itu tidak berguna jika kamu terus berputar-putar secara mental di sekitarnya. Detachment ini dimulai ketika kamu juga memulihkan perhatianmu. Hapus kontak, berhenti melihat pesan mereka. Jaringan bukan untuk menghapusnya dari ingatanmu, tetapi fungsinya untuk mengembalikan fokusmu. Jangan melupakannya, tetapi ingatlah dirimu. Siapa dirimu sebelumnya yang bergantung pada respons eksternal untuk merasa dihargai. Sementara itu, pekerjaannya adalah diam. Tidak ada yang perlu melihatnya. Bukan siapa-siapa yang perlu tahu. Setiap hari itu memilih untuk berevolusi lebih berharga daripada berminggu-minggu, penuh dengan penjelasan. Kata-kata kosong tidak akan meyakinkan siapapun. Perubahan ya, benar. Ketidakhadiran yang disertai dengan pertumbuhan menjadi suara yang jauh lebih menonjol, musik yang lebih fasih daripada pidato apapun. Ada satu aturan yang tidak pernah gagal, siapa yang mengejar akan kalah. Siapa yang berhenti dan pulih, mulai bangkit kembali. Jangan berteriak di tempat yang tidak bisa didengar orang lain. Jangan memaksakan kehadiran di tempat yang sebenarnya tidak ada. Ciptakan keheningan yang padat, sehingga seiring waktu akan menjadi yang lain,
yang bertanya-tanya apa yang terjadi. Sembari itu terjadi, ada sesuatu yang lebih penting. Ini sedang terjadi. Kamu membiarkannya bereaksi, kamu sedang mendapatkan kembali keseimbanganmu. Kamu sedang belajar untuk tidak bergerak dari luka. Dan pembelajaran itu tidak hanya berubah. Sebuah hubungan mengubah segalanya. Mereka akan datang. Setelah keheningan muncul fenomena lain yang tidak disadari oleh banyak pria. Mereka tahu cara menerjemahkan. Hal itu tidak terjadi di luar, itu terjadi di dalam. Dengan berhenti bereaksi, dengan berhenti menulis, dengan berhenti melihat terus-menerus apa yang sedang dia lakukan, sesuatu mulai muncul. Ketidaknyamanan yang berbeda. Ini bukan lagi hanya ketiadaan yang lain, tetapi adalah perjumpaan dengan diri sendiri. Dan pertemuan itu tidak selalu menyenangkan. Untuk waktu yang lama, sebagian besar energimu berbalik keluar, tergantung dari sebuah respons, dari sinyal, dari sebuah validasi. Ketika itu menghilang, akan tersisa ruang kosong, kekosongan yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Itu memang ada. Banyak pria melarikan diri dari tempat itu. Mereka memenuhinya dengan gangguan, dengan kebisingan, dengan orang baru, tetapi perubahan yang asli dimulai ketika kamu tetap di sana dan melakukannya. Kamu melihat lurus ke depan. Pada titik itulah kemungkinan nyata muncul untuk mengubah posisi kamu, bukan di depannya, tetapi di depanmu. Kamu mulai menyadari betapa banyaknya identitas dipertahankan dalam hubungan ini. Berapa banyak keputusan yang kamu buat agar tidak kehilangannya. Berapa kali kamu beradaptasi, mengalah, atau memilih diam untuk menghindari konflik. Penemuan itu menyakitkan, tetapi ini juga dirilis. Disinilah retreat berperan strategis yang tidak ada hubungannya dengan menghilang karena marah maupun dengan berpura-pura untuk memicu kecemburuan. Untuk benar-benar pensiun, artinya berhenti menginvestasikan energi di mana tidak ada lagi timbal balik. Artinya tidak tersedia karena kelembaman. Artinya memilih lagi dalam apa dan kepada siapa kamu memusatkan perhatianmu. Bukan karena kamu ingin menghukum, tetapi karena kamu mulai menghargai dirimu sendiri. Ketika seorang pria pindah tempat tinggal, perilakunya berubah secara alami. Tanggapilah saat kamu ingin, bukan saat kamu merasa ingin. Kecemasan, ini mengusulkan pertemuan dari keinginan, bukan dari rasa takut kehilangan. Nada suaranya berhenti mencari persetujuan dan mulai menyampaikan ketenangan. Ia tidak perlu mengumumkan apapun, ia tidak perlu menjelaskan prosesnya. Perilakunya adalah cukup. Perubahan itu biasanya membingungkan karena itu melanggar skrip yang lain yang sudah terbiasa. Orang yang dulu bereaksi, sekarang mengamati. Yang dulu menjelaskan, sekarang bertindak. Ia yang dulu selalu tersedia, tetapi sekarang tidak. Dan kontras tersebut memunculkan pertanyaan yang tak terhindarkan dalam pikiran orang lain. Apa yang telah berubah? Sesuatu yang penting sedang terjadi di sini. Kamu bukan mencoba membujuknya untuk kembali. Kamu sudah menyerah, dan secara paradoks itulah yang mengubah dinamika. Karena ketika kamu tidak lagi berputar di sekitar seseorang, kamu berhenti menjadi sosok yang mudah ditebak. Dan ketika kamu berhenti menjadi mudah ditebak, kamu memulihkan nilai yang dirasakan. Namun proses tersebut tidak akan berhasil jika dilakukan setengah-setengah. Tidak ada gunanya berdiam diri sementara kamu masih menunggu di dalam. Ini tidak berhasil secara fisik menarik diri saat masih terikat secara emosional. Penarikan yang sebenarnya terjadi secara internal. Saat itulah kamu berhenti membutuhkan orang lain untuk memvalidasi dirimu. Sebutkan, kapan harimu dimulai, struktur di sekitar tujuanmu sendiri, dan bukan di sekitar harapan terhadap sebuah pesan. Disinilah kerja pribadi berperan, bukan sebagai hukuman maupun sebagai pengalih perhatian, tetapi sebagai rekonstruksi. Tubuh, pikiran, dan kehidupan praktis mereka menjadi pilar dari panggung ini.